Banyak bicara, banyak salah. Selamat datang di channel Hukum TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya dan suami menikah pada tahun 2018 dan sudah tercatat di Disduk Capil. Pada tahun 2020, suami saya digerebek oleh warga kampung di rumah selingkuhannya. Dan mereka dipergoki melakukan persinahan. Kemudian mereka membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi dan disaksikan oleh keamanan dan ketua RT setempat. Pertanyaan pertama, apakah upaya hukum yang dapat saya lakukan terkait kasus persinahan tersebut? Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pria atau wanita yang telah kawin dan terikat perkawinan secara sah. Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas monogami, di mana seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai satu istri dan sebaliknya. Maka mereka yang melanggar dapat dipidanakan dengan ancaman hukuman pada pasal 284 ayat 1, angka 1 dan angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu 9 bulan penjara. Jadi, saudara bisa melaporkan persinahan tersebut kepada pihak kepolisian dengan membawa bukti-bukti yang ada dan saksi-saksi yang berada di TKP atas pelanggaran pasal 284 ayat 1, angka 1 dan angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara paling lama. Kemudian suami saya menggugat cerai saya, tapi gugatan suami saya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Dan setelah itu suami saya tidak mengajukan upaya hukum lagi. Namun sejak saat itu suami saya tidak pernah lagi pulang ke rumah kami sampai hari ini. Bahkan suami saya dan selingkuhannya tinggal bersama di rumah selingkuhannya. Saya diberitahu oleh teman jika mereka sudah menikah dan ada bukti kartu keluarga dan akta perkawinan yang menunjukkan mereka sebagai suami istri, padahal ikatan perkawinan kami belum putus. Pertanyaan kedua, apakah upaya hukum saya terhadap perkawinan suami saya dan selingkuhannya, padahal ikatan perkawinan kami belum putus? Bahwa selingkuhan dari suami saudara dan suami saudara jelas sadar dan tahu bahwa saudara dan suami saudara masih terikat perkawinan yang sah. Namun suami saudara dan selingkuhannya enggan mengakhiri perselingkuhan mereka dan masih melanjutkan. Tujuan dari gugatan cerai oleh suami Anda tersebut adalah untuk memutus ikatan perkawinan dengan saudara dan kemudian melanjutkan perselingkuhannya dan atau melakukan perkawinannya dengan selingkuhannya. Namun berdasarkan putusan pengadilan negeri yang sudah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara saudara dan suami tidak putus, maka perkawinan saudara dengan suami akan menjadi penghalang antara suami saudara dengan selingkuhannya, sehingga mereka mencari jalan lain yang tidak benar dan melawan hukum, yaitu dengan cara berselingkuh dan menikah secara melawan hukum. Dalam pasal 279 ayat 1 angka 2 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat 2, barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Jadi, berdasarkan pasal tersebut, suami saudara dan selingkuhannya yang mengetahui adanya suatu perkawinan dengan pihak lain, yaitu perkawinan antara saudara dengan suami saudara, maka suami saudara dan selingkuhannya dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 279 ayat 1 angka 2 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Pertanyaan ketiga, apa upaya hukum saya atas dugaan pemalsuan kartu keluarga dan akta perkawinan dari suami saya dan selingkuhannya yang menunjukkan bahwa mereka telah menikah?
Pasal 11 ayat 1 Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dijelaskan bahwa salah satu syarat penerbitan kartu keluarga adalah fotokopi atau menunjukkan kutipan akte nikah atau kutipan akte perkawinan. Dalam hal ini, bahwa suami saudara dan selingkuhannya yang mengaku telah menikah secara sah dan mempunyai akte perkawinan dengan suami saudara, sedangkan perkawinan saudara dengan suami belum putus, dapat diduga kuat bahwa suami saudara dan selingkuhannya telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada pihak yang berwenang dalam pencatatan sipil sehingga akte tersebut dapat diterbitkan. Dalam pasal 266 ayat 1 KUHP berbunyi sebagai berikut: barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Sedangkan pasal 266 ayat 2 KUHP adalah diancam dengan pidana yang sama barang siapa yang dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Berdasarkan bunyi pasal ini, maka yang diancam dengan pidana adalah perbuatan memakai suatu surat yang berupa akte otentik yang isinya palsu dan seolah-olah benar sehingga menimbulkan kerugian. Dalam putusan pengadilan negeri, ikatan perkawinan antara saudara dengan suami tidak putus, sehingga keterangan yang diberikan dalam penerbitan akte yang dimiliki oleh suami dan selingkuhannya tersebut adalah palsu atau tidak benar. Bahwa selain patut diduga melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 266 KUHP, patut pula diduga terdapat pelanggaran terhadap pasal 77 junto pasal 94 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang memerintahkan dan atau memfasilitasi dan atau melakukan manipulasi data kependudukan dan atau elemen data penduduk yang dilakukan oleh selingkuhan suami saudara, dan hal ini merupakan suatu tindak pidana dan dapat dipidanakan karena telah memalsukan dokumen kependudukan dengan memberikan keterangan palsu. Berdasarkan pasal 94, pelanggaran terhadap pasal 77 Undang-Undang Adminduk dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 75 juta rupiah. Maka dengan merujuk peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, maka saudara dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana pelanggaran pasal 266 KUHP, junto pasal 77, junto pasal 94 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton dan mensupport video ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat dan terus berkembang.